Alah, bodoh teman. Ya. Coba tadi kan. Bodoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin memperkenalkan diri, nama saya Subadewi. Saya melaksanakan magang selama 8 bulan di CV Putra Raja Bangun Usaha atau yang kami kenal dengan CV Prabu. CV Prabu ini bergerak di bidang konsultan perencanaan dan konsultan pengawasan. Saya diberi tugas pada konsultan pengawasan. Pengawasan tersebut dilakukan di Jampang, Kalibundar, Jampang Kulon. Pengawasan tersebut membangun rumah susuan atau asrama untuk Polsek Kalibundar. Pengertian pengawasan itu pengertian pengawasan yaitu suatu proses pengevaluasian atau perbaikan terhadap pelaksanaan kegiatan dengan pedoman pada standar dan peraturan yang berlaku serta bertujuan agar hasil dari kegiatan tersebut sesuai dengan perencanaan proyek. Atau secara singkatnya, proses yang bertujuan untuk mencapai hasil yang diharapkan sesuai kinerja yang telah ditetapkan. Pengawasan pada proyek biasanya dilakukan oleh konsultan pengawas. Nah, konsultan pengawas merupakan badan yang ditunjuk oleh owner untuk mengawasi pelaksanaan proyek yang dilakukan kontraktor pelaksana. Nah, kontraktor pelaksana itu memiliki tugasnya yaitu menyelenggarakan administrasi umum mengenai pelaksanaan kontrak kerja, melaksanakan pengawasan secara rutin dalam perjalanan pelaksanaan proyek, menerbitkan laporan prestasi pekerjaan proyek, memberikan masukan pendapat teknis, serta cek kontrol yang dipergunakan untuk memastikan bahwa tahapan proses dapat diterima. Nah, pada tugas yang pertama, saya tidak melakukan tugas itu. Ada beberapa tugas yang dikerjakan, yaitu pengawasan rutin. Biasanya pengawasan rutin itu kita print file denah, terus menandai pekerjaan apa saja yang telah dilakukan hari ini. Contohnya yang warna merah itu pekerjaan aksian, berarti bagian itu tuh sudah dilakukan aksian. Dan yang warna hijau itu pekerjaan plesteran, berarti bagian itu sudah diplester. Laporan pengawasan
kerja, bahan material, alat yang digunakan, pekerjaan yang dilaksanakan, kendala. Nah, pada bagian itu ditulis tenaga kerja apa yang hadir pada saat itu. Nah, yang ini itu bahan apa saja yang digunakan, dan ini alat-alat apa saja, serta ditulis ya jumlahnya berapa. Di sini pekerjaan yang dilaksanakan pada hari itu. Nah, pada laporan mingguan itu mencakup laporan umum, kalender proyek, laporan harian, laporan cuaca, laporan visual. Ini contoh laporan mingguan. Bentar. Mohon ada ini tuh contoh laporan umumnya. Ini tuh pekerjaan yang ditulis pada laporan harian ditulis di sini. Ada juga kalender proyek pekerjaan. Ini tenaga kerja yang bekerja pada saat itu, bahan-bahan yang digunakan, memenuhi kualitas atau tidak, alat yang digunakan, laporan cuaca itu termasuk pada kendala juga, laporan visual. Jadi setiap pekerjaan itu difoto. Nah, untuk laporan bulanan, kalau di CV Prabu itu jadi penggabungan antara laporan mingguan. Setiap laporan mingguan digabungkan sebulan itu ada 4 laporan. Kalau di perusahaan lain tidak tahu. Nah, pada laporan kan ada progres. Nah, progres itu harus menentukan bobotnya dulu. Nah, menghitung bobot itu, jadi jumlah harga dibagi rekap progres. Rekap progres itu dari semua jumlah harga tiap pekerjaan dijumlahkan, maka dapat menghasilkan bobot. Tugas yang keempat, melaksanakan pendapat teknis. Memberikan masukan pendapat teknis itu yaitu masukan tentang penambahan atau pengurangan biaya dan waktu yang berpengaruh pada ketentuan kontrak kerja. Kalau kontrak kerjanya tidak sesuai, maka pekerjaan dihentikan. Nah, yang terakhir yaitu cek atau kontrol yang dipergunakan untuk memastikan bahwa tahapan proses dapat diterima, sama dengan opnan. Sasaran pengawasan yaitu anggaran, pengerjaannya sama kayak tadi. Kalau misalkan tidak sesuai dengan kontrak kerja, maka kontrak tersebut akan dihentikan. Jadwal harus sama juga, jadwal harus sesuai dengan kontrak awal, mutu kerjaan juga sama. Terima kasih. Ada pertanyaan?
kayak mengecek pekerjaan hari ini, pekerjaan apa aja dicek. Kan dibagi soalnya sama perusahaan, nanti kita tuh nge-print, nanti dikasih stabilo pekerjaan apa aja hari ini kita tayin. Terus kan ada juga foto buat laporan visual setiap foto pekerjaan yang dikerjakan pada hari itu. Terus kalau misalkan pada pekerjaan biasanya pekerjaan tersebut disuruh untuk juga. Kalau misalnya ada pekerjaan yang ternyata tidak sesuai dengan spek, harusnya sih ditegur sama kita ditegur. Tapi kalau misalkan langsung dulu ya nggak koordinasi dulu dengan kantor di koordinasi dulu dengan vendor, terus ditegur di apa maksudnya teh diomongin dulu ini bisa dibenerin atau enggaknya. Kalau misalkan sekiranya masih bisa dibenerin dibongkar lagi, kalau misalkan nggak bisa ditutupin. maksudnya gimana ya? Ditutupin berarti kayak tadi yang belah nego gitu. Nah ya kayak gitu ya kayak gitu biasanya. Ya biasanya itu kalau pekerjaan bangunan Dapat wakil dapat kayak. Oh ya benar. Dan pada saat kemarin siswa praktek ada hal seperti itu. ada Pada pekerjaan apa? tangga Ini gimana? tidak sesuai bapak langkah pekerjaannya, tapi kan Langkah pekerjaannya. ya maksudnya dari cara pekerjaannya yang seharusnya kayak gimana tapi dikerjakannya kayak gimana. Tapi hasilnya sama nggak? Sama sih hasilnya. Ini contohnya, maksudnya langkah pekerjaannya fatal sekali atau gimana? Maksudnya menimbulkan bahaya atau Nggak fatal sekali, cuman jadi contohnya gimana itu? Stabil lah. kan harusnya tuh dipasang dulu, kalau nggak salah dipasang dulu, ada bukan sih lupa soalnya waktu proyek kan pagi. Nah itu tuh udah 30 orang, jadi dikerjakannya malam. Jadi itu tuh udah bentuk dipasang wellness, dipasang itu Tangga. ya kan. Nah itu tuh kata kalau soalnya kan saya tahu. Nah mendengar dari kata pembimbing katanya itu tuh sebenarnya salah pengajarnya, bukan yang seharusnya. Bisa ini gimana sih? Bukan dengan salah. Tindakannya apa? Ya pada saat itu sifat tinggal lapor aja dong itu, atau sama beliau diselesaikan saja. Ya nggak Jadi tahu. sifatnya ngasih tahu aja. Ya. Dan tahu sifat itu sifat salah. Ya soalnya kan nanya buat laporan visual kata pembimbing tuh yang ini fotonya pas pengecoran aja, katanya soalnya ini salah. Biasanya kalau misalnya pekerjaan pengawasan ya, Ya. kan harus ada bukti otentik ya. Harusnya seperti yang sudah nih. Di dalam laporan sifat fotonya harus lengkap. Lengkap tuh. Ada Pak. Soalnya setiap kawasan bukti otentik bahwa apa yang diawasinya ada kan di fotonya. Ya. Ada nggak setiap pekerjaan ada maksudnya detail? Harus dan harusnya harus detail. Bentar. Itu bisa dipakai buat laporan selain bekerja di perusahaan tersebut itu bisa dipakai buat laporan. Terus ini Enggak, banyak ini tuh ditaruhnya per tanggal. di tanggal hari segini gitu. Enggak dari tanggal ini sampai tanggal ini kan pekerjaannya kalau yang sama biasanya yang bisa satu. Ini apa ini? Ini tuh foto tampak dari samping. Jadi soalnya kalau di sana itu harus ada foto depan, belakang, samping gitu. Nah depan tuh ada samping kanan, samping kiri, Ini apa? ini tuh waktu awal datang. Jadi disuruhnya tuh awal tuh ngukur ya manfaat Untuk apa? untuk dihitung. Bukan apa jadi Ya bukan enggak sesuai dengan spek. sesuai. Maksudnya nanti kira-kira di analisa gitu ya. Iya di analisa. Dengan di dalam
pas nanti udah masuk sana bisa. Ya bisa, soalnya kan ini pakainya aluminium, jadi tinggal pasang. Terus pernah nemuin kecurangan kurang inspek maksudnya masih 10 di 8. Kalau itu nggak tahu, soalnya kalau pembersihan tahunya siang bingung, kaliannya cuma siang pakai gitu. Ya udah jarang. Pekerjaan yang pernah diawasi sama si apa sih? Ini ya rusuh sama itu Pokoknya rusus kan total semua kayak dia. Rususnya loh, kan? Iya. Bisa ada backgroundnya lagi kan ya? Kerja apa kan ya? Iya. Nono ya tadi. Nah, kerjaan struktur. Nah, struktur Kemudian cara di situ ada cara ini. ya progres buat Yang sifat awas aja yang ketika sama ini juga ada suruh kerjaan bobot, tapi emang ke semuanya cuma sebagian, beberapa doang. Kayak misalkan suruh bikin bobot. sampai ke kerugian juga. Ya. Contoh misalnya sifat tadi bukaan itu juga gimana? Di kan bukaan di luar dicatat terus nanti dihitung, nanti di apa namanya dimasukin ke RAB. Kalau misalkan udah sesuai nanti dimasukin ke backup data. Nah, bentuk backup datanya itu kayak gini. Jadi kalau misalkan nggak ada kelas, soalnya itu di print yang misalkan gambarnya nanti sama yang ini, cuma itunya gitu. Misalkan kan ada pekerjaan pada balok, misalkan ada apa nanti ditaruh di situ kalau ada gambarnya. Kalau misalkan buat datanya nggak ada gambarnya, gambar sendiri pak. Formatnya ada? Nggak ada. Di sana sama. Di sini langsung jadi Jadi hanya sketch biasa. ya sket biasa di sini. Di sini. Jadi ini tuh lebarnya, tingginya, panjangnya itu. Nah, ini kan hitungannya tergantung yang kerja kan. Atau angka apa? Ini perhitungannya di situ kolomnya. Ya, soalnya dia sama orang bisa baca juga. Ini yang dilaporkan ke Laporkan ke online. ya kami buat orang kayak gitu. Ya, Contoh pengawasan yang lain? paling pengawasan yang di praktek yang dua penyempurnaan itu teh yang kerjanya teh kan pengecatan sama pemasangan peredam suara. Nah, peredam suara itu pertamanya itu kalau pembuat data kan udah setengah jadi ya, udah dipasang karak-karakannya, terus dipasang lagi bahan-bahan lain. Nah, bahan-bahannya itu gak tahu namanya yang Ada suara buat apa maksudnya? buat Di semua di dinding. Jadi supaya suara di dalam nggak keluar atau terbalik. dan Jadi nanti kalau misalnya tentang branding atau gimana? yang nggak terlalu berkesan. Soalnya apa aja buat suaranya? Kan yang itu yang terlalu saya itu yang Kain. bukan kain itu bentuknya ada yang sebelumnya yang Rusak. bukan masa dia dakon. Ya. Berapa lapis ini? Lapisan. Berapa senti ada apa namanya ini? Gede bapak. Ininya tebal enggaknya maksudnya? Lumayan Tebal lumayan. ya, lumayan tebal banget. Jadi dakron, dalamnya dakron. Dakron aja yang lain. Dakon besar, nanti dilapisin pakai kain gitu. Ya. Enggak, pakai kain aja. Ya, kain aja. Kemarin sampai situ sih lihatnya. Semua sedemikian dengan atap juga. Enggak, atapnya enggak, cuman pas di pekerjaan cuman di aja. Ya, dicobanya ada cobanya nggak maksudnya? Suaranya berapa? Enggak ada kok. Festivalnya?
Nah, itu diukur tuh kebisingannya gitu. Enggak. Inspektorat dari dunia pernah lihat sifat memeriksa Kalau itu benar-benar enggak, soalnya waktu di lantai cuma benar kan disuruh dari direkturnya tuh coba aja kalian ke lantai buat lihat cara pemeriksanya gitu. Cuman sudah enggak. Jadi benar-benar enggak ada kerja lain kecuali karena disuruh gitu aja. si pedagang suara itu suruh duduk di sawah dulu. Yang buat itu doang, yang buat kayak turnamen gitu di pinggir-pinggirnya tuh Ya, tapi atapnya sih tahu enggak? Ya. bisa dua aja. Yang pertama yang selain pedagang Oh, pengecatan. Ngecat doang. spesifikasinya Nggak tahu. maksudnya spesifikasi bahannya cat apa? Ya nggak tahu. Yang di awal catnya apa aja? Progres. Ya progres nggak progres, cuman benar-benar cuman ngeliat. Kalau di laptop itu benar-benar cuma lihat. Terus pekerjaannya juga kan kerjasama sama yang kami ya, jadi nggak terlalu. Untuk pertanyaan. Coba. Oke, baru mantan. Apa sih, Pak? Ini mau bertanya cara mengatasi progres yang keteteran. Progres yang keteteran biasanya kan kalau misalkan pekerjaan ini itu keteteran, ditutupin dulu ke pekerjaan yang lain. Jadi ngerjain dulu yang lain, biar yang lain juga nggak keteteran juga. Biasanya gitu, setahu saya gitu. Cara mengatasi misalkan nih progresnya udah melebihi target. Nah, cara mengatasinya seperti apa sih, Pak? Lagi bagus progresnya. Maksudnya Lebih target rumah. oh, Mungkin lebih target. ya benar, Pak. Progresnya jadi lebih waktu gitu. Harusnya harus selesai 3 bulan, tapi belum selesai 3 bulan. Nah, iya gitu tuh maksudnya kayak yang tadi yang pemutusan kontrak kerja biasanya. Nanti kadang kalau misalkan proyek pemerintah, proyeknya besar, perusahaan itu bisa jadi di blacklist beberapa tahun buat pekerjaan selanjutnya, dia nggak akan dapat pekerjaan itu. Kalau pekerjaan biasa, kalau perusahaan biasa kayaknya disidang dulu, terus dikoordinasikan bagaimana jalan keluarnya nanti. Cara mengatasi masalah tersebut sebagai seorang pengawas seperti apa? Kan saya di sini magang ya, jadi bukan benar-benar seorang pengawas, cuman kalau disuruh dari pembimbing pengawas suruh, jadi kan kita cuma melaksanakan apa yang ditugaskan saja. Terus Ru? Lanjut si Acep terus aku. Gak ada yang nanya lagi nih. Aman. Progres, nah. Jangan. Iya, soalnya nanya kelas 12 ya. Orang berterus. Apa yang dilakukan perusahaan kalau misalnya terjadi deviasi atau keterlambatan? Apakah yang dilakukan perusahaan? Kayaknya sih kalau
kejadian yang hujan kayaknya ada keterlambatan. Enggak sih, kemarin tuh sebelum tanggalnya udah beda sih kalau melihat. Ya, tapi ya selesainya juga nggak lama dari tanggal aslinya, tanggal kontrak. Pada saat hitungan volume habis ikut. Enggak, sebenarnya cuma ikut ornan aja yang tadi pengecekan. Oi Ardi, Misalnya nih di lapangan teh kan harus dipasang ring bak, tapi di RAB-nya teh ring bak teh nggak ada. Itu maksudnya optimalisasi apa normalisasi? ini situasi lapangan jadi Izin menjawab ya. Sebenarnya kan saya pengawasan, tapi waktu pengawasan itu nggak tuntut itu nggak semuanya ya, karena mengajarkan RAB yang sebelumnya misalkan harus dihitung, tapi yang semua belum kita hitung. Nah, kalau itu koordinasinya atasan, konsultan pengawas atasan dengan kontraktor. Bisa dipahami. Kan aku kontraktornya bukan? Ada optimalisasi dan normalisasi apa maksudnya? Jadi maka dari itu saya nggak tahu tuh makanya nanya Pak. Saya juga nggak tahu sebenarnya itu gimana. Abi yang nanya harusnya udah tahu dulu. Ada semata-mata keluar. Ada proyek bahasa di gitu Pak. Berarti Anda udah tahu. Di PPK. PPK ada apa? Pejabat pembuat komitmen. Status masih kontrakan. Berarti lu komitmen narik. Cukup sekian, maaf kalau udah ada kesalahan. Kalau kesannya sih kalian yang di sininya misalkan nggak bisa RAB, biasanya kalau di perusahaan bisa jadi bisa. Kayak apa ya? Pesannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dulu atuh. Kan sih.